selamat pagi siswa-siswi kelas 5 Citra Indonesia. Hari ini kita akan belajar matematika kembali ya anak-anak ya. Tapi sebelum kita belajar, kita akan terlebih dahulu berdoa. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Kalau kemarin anak-anak sudah belajar mengenai kubus dan balok, yaitu mengenai mencari volumenya, ya kan? Mencari volumenya. Terus kemarin juga sudah latihan soal. Kalau yang ditanyanya tingginya seperti apa, kita sudah bahas latihan soalnya. Terus kalau yang ditanyanya panjangnya atau lebarnya itu gimana? Dalam balok itu sudah kita bahas ya di latihan soal. Waktu itu kita Google Meet. Nah, sekarang bagaimana Bu kalau misalnya kita menentukan sisi si kubus atau panjang rusuk dari suatu kubus misalnya. Itu gimana, Bu? Kalau pada gambar, nah, jadi menentukan panjang rusuk kubus itu diketahui dari volume kubus ya, anak-anak ya. Dari volume kubusnya. Kalau ada gambar enak. Misalnya, volumenya adalah 8 satuan. Misalnya volumenya ada 8 satuan. Berapakah panjang rusuknya? Kita tinggal perhatikan aja gambarnya. 1, 2. Sorry. Lydia itu kecoret ya. Nah, 1, 2. Nah, ke atas ada berapa? 2 juga. Ke samping ada 2. 2. Semua rusuknya nilainya 2. Atau 2 kotak. Tapi kalau volume kan berarti seluruh isi ya. Kalau volume seluruh isi itu ada 8 satuan. Gitu anak-anak. Nah, sekarang bagaimanakah jika misalnya kubus yang kedua. Misalnya kubus yang kedua volumenya 27 satuan. Berarti kan full ya semua ya. Seluruh isinya itu 27 satuan. Berarti rusuknya berapa? Nah, rusuknya kalau ada gambar enak. Kita tinggal lihat aja di sininya 3, Bu. Di sininya 3, 3, 3. Ingat bahwa kubus itu memiliki seluruh sisi yang sama ya. Jadi tinggal dijawab deh 3 satuan kubus gitu. Berikutnya juga sama. Jumlah fullnya 64. Kemudian bisa dilihat dari gambar ini ada 4, seluruh sisinya itu 4 kubus ya nilainya. 4 kubus satuan. Tapi bagaimana jika ada pertanyaan yang tidak diketahui gambarnya? Kita kan nggak mungkin gambar dulu kan. Nah, cara mencari volume kubus adalah dengan memangkatkan 3 dari panjang rusuknya. Apabila mencari panjang rusuk yang diketahui volume kubusnya, maka dicari inverse dari pangkat 3 yang disebut akar pangkat 3. Nah, di sini ada contoh ya. Ini kalau ada gambar. Ini contoh pertama ya, contoh pertama. Nah, kemudian ini contoh kedua. Anggaplah misalnya tidak ada gambar ya anak-anak ya. Di sini bisa kita lihat. Boleh dihapus dulu ya anak-anak ini. Nah, misal contoh yang kedua ya yang ini. 2 pangkat 3 adalah 8. Ingat kalau 2 pangkat 3 itu gimana? 2 pangkat 3 itu sama dengan berarti 2 dikali 2 dikali 2 gitu kan ya. 2 kali 2 kali 2. Nah, hasilnya adalah sama dengan 8. Ya, betul ya. Berarti 8 satuan kubus. Ingat kalau volume kubus itu adalah sisi kali sisi kali sisi. Atau sebenarnya kan dia panjang kali lebar gitu kan ya. Kali tinggi gitu kan. Karena seluruh sisinya sama, maka kita bisa tulis sisi kali sisi kali sisi gitu ya. Nah, dikarenakan kita membuat ininya 3 kali, maka kita bisa membuat volume kubus adalah S pangkat 3 ya. S pangkat 3. Jadi bisa kita tulis misalnya di sini ya V sama dengan S pangkat 3 karena volume kubus adalah sisi kali sisi kali sisi
gitu. Jadi bisa kita tulis S pangkat 3 volume kubusnya gitu ya. Nah, sehingga kan tadi 2 kotak 2 pangkat 3 dikali 2 kali 2 kali 2 kan hasilnya 8 ya anak-anak. Nah, bagaimana Bu kalau yang diketahuinya si angka 8? Berarti kalau misal ada tulisan 3, di sini ada akar 8 sama dengan berapa? Jawabannya adalah 2. 2 ini dapat dari mana? Dapat dari yang tadi, 2 dikali 2 dikali 2. Nah, ini adalah perkalian sebanyak 3 kali dengan bilangan yang sama. Itu bisa disebut akar pangkat 3 dari 8. Ini contohnya seperti ini ya anak-anak. Oke, Bu Lydia berikan contoh yang berikutnya ya. Yang 27, yang 27. Nah, ini yang 8. Kalau yang 8 seperti ini. Jadi, kalau ditanya akar 8 misalnya, akar pangkat 3 dari 8 adalah 2 kan ya di sini jawabannya. Kalau ditanya 2 itu dari mana? Berarti dari perkalian bilangan yang sama yang hasilnya adalah 8. Ini sebenarnya mirip sama akar yang lain ya. Misalnya kalau waktu kelas 4 dulu nih, kita kan belajar tuh misalnya ya. 5 pangkat 2 berarti sama dengan 25 karena 5 dikali 5 hasilnya 25. Nah, kalau misalnya akar 25 berapa? Akar 25 adalah 5. Kenapa akar 5? Karena hasil perkalian 5 dikali 5. Nah, yang membedakan sekarang di sini ada angka 3-nya. Jadi berapa dikali berapa dikali berapa yang bilangannya sama menghasilkan jawaban sesuai dengan pertanyaan gitu. Ini mirip sama kuadrat biasa. Nah, Bu Lydia contohkan yang berikutnya. Pakai spidol biru deh. Nah, di sini perhatikan ada tulisan 3 pangkat 3 sama dengan 27. Terus di sini ada tulisan akar pangkat 3 dari 27 adalah 3. Coba ya kita buktikan ya. 3 pangkat 3 sama dengan 3 dikali 3 dikali 3. Oke. 3 kali 3 9. 9 dikali 3 sama dengan 27. Maka kalau ada pertanyaan 3 akar 27 atau 27 akar 3 hasilnya adalah 3. Dari mana 3? Karena 3 dipangkatkan 3 atau 3 dikalikan dengan bilangan yang sama sebanyak 3 kali, maka jawabannya adalah 3. Itu ya. Berikutnya juga sama. Mau angkanya berapa? Kita bisa menentukan jika kita udah tahu nih caranya seperti ini. Yang perlu diingat adalah yang ini. Kenapa dia ada akar 3 atau akar pangkat 3? Karena S sama dengan pangkat 3 untuk mencari volumenya gitu. Coba Bu Lydia kasih jawaban deh satu soal. Nah, coba ya Bu Lydia berikan contoh lagi ya. Nah, Bu Lydia berikan contoh yang mana ya? Yang nomor 4 aja deh. Oke, nomor 4 ya. Di sini ada 4 pangkat 3. Berarti nanti kan 4 dikali 4 dikali 4 gitu kan ya. Nah, nanti tinggal deh dikalikan. Berapa jawabannya? 4 kali 4, 16. 16 kali 4, nanti tulis jawabannya di sini. Gitu ya. Nah, berikutnya juga sama. Misalnya 9. 9 berarti 9 dikali 9 dikali 9. Nah, jawabannya berapa deh? Tulis di sini gitu. Ini ketika kalian memangkatkan suatu bilangan. Nah, kalau misalnya seperti ini, hitunglah akar pangkat 3 dari bilangan di bawah ini. Nah, tadi yang angka 8 berapa tuh? Tadi 8 udah ada ya di contoh ya. 2 katanya. Terus 27 tadi ada contoh 3.
Nah, 125 misalnya sekarang. Yang ini 125, akar pangkat dari 125. Nah, Bu Lydia kasih contoh kalau yang ini. Di sini 3, di sini akar 125. Nah, berapa ya? Berapa dikali berapa yang hasilnya adalah 125. Nah, misalnya Bu Lydia jawab, oh ini ternyata, coba kita jawab ya. 5 kalau dikali 5 berapa? 25. Kalau dikali 5 lagi, 25 dikali 5. Oh ternyata 125. Nah, 125 nih. Berarti jawabannya di sini adalah berapa di sini? 5 ya, gitu. Ini adalah contohnya ya anak-anak ya. Pokoknya caranya gitu. Kalau misalnya ada tulisan di sini, contoh lagi, Bu Lydia kasih contoh lagi. 3 akar pangkat 3 512. Berapakah dia? Nah, berarti anak-anak cari nih, titik-titik dikali titik-titik dikali titik-titik yang hasilnya adalah 512. Nanti kalau udah ketemu berarti yang di sini itu adalah jawabannya gitu. Semoga anak-anak bisa mengerti dan bisa paham dari pembelajaran hari ini. Kalau misalnya anak-anak masih ada yang bingung, silakan nanti videonya diputar ulang ya anak-anak ya. Nah, hari ini karena kita belajarnya offline, anak-anak silakan menjawab yang latihan soal di halaman 162 yang ini ya. Di halaman 162 yang ini satu dan yang ini ya. Jadi kalian mengerjakan yang pertama yang di atas, yang perkalian, kemudian yang di bawah yaitu akar pangkat 3 ya anak-anak ya. Diperhatikan halaman 162. Nanti kalau sudah silakan dikirim ke WA-nya Bu Lydia ya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Salam sehat untuk kita semua. Semoga anak-anak bisa mengerjakannya dengan baik. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye-bye.